Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tambah rahmat, tambah barokah, tambah rezeki, barakah, sakinah, mawaddah, rahmah. Kita tambah lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla aw adlima wa jala yujal aliyya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, ibu-ibu dari majelis taklim pengamal, hafizahumullah, mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Wabil khusus ibunda kita sebagai pembina, Ibu Dr. Hasnia Hasan, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah juga menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, barokah dunia akhirat. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ada miss. Saya itu baru baca undangannya itu tadi. Temanya baru saya baca. Wah, temanya keren. Bisakah saya mau menyampaikan tema ini? Baru tadi saya lihat Bu Dokter. Saya WA semalam Bu siapa itu? Bu Ana. Gak dijawab-jawab. 2 hari saya WA, ternyata beliau sakit. Alhamdulillah, ternyata qadarullah. Saya itu sudah niat Bunda mau nyampaikan tentang konsep ibu dalam Al-Quran. Kok yang mirip-mirip temanya itu. Masya Allah. Inilah kalau Allah menyatukan hati kita untuk Al-Quran, maka Allah akan menyamakan persepsi kita dalam memahami Al-Quran. Karena al-arwah junudun mujannadah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ruh itu kalau satu frekuensi itu seperti tentara yang satu sama lain saling menguatkannya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini yang komunitas one day, one week ini mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi komunitas yang saling menguatkan satu sama lainnya. Saudaraku, ibu-ibu, mohon maaf nanti kalau temanya tidak terlalu persis, tetapi ini saya ingin bicara tentang masalah ibu dan bagaimana seharusnya posisi ibu itu di dalam Al-Quran. Bun, saya mulai kajian saya firman Allah surat Luqman ayat 14. Mungkin ada yang hafalnya. Surat apa? Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli waliwalidaika ilayyal masyir. Yang kurang lebih terjemahannya nih, nanti ikut
tamyiz supaya bisa menerjemahkan Al-Quran. Ikut tamyiz. Ikut tamyiz pakai online juga ya? Offline? Oh keren. Dulu online itu tamyiz, sekarang alhamdulillah sudah offline. Sekarang ada yang online, ada offline. Luar biasa. Coba perhatikan, wawassainal insana. Itu kalau diterjemah biasa diartikan kami perintahkan, ya kan? Tapi padahal wawassa dari kata tausiyah itu beda dengan amarah. Amarah itu perintah, beda dengan faradhah. Faradhah itu mewajibkan, beda dengan katabah. Katabah itu mencatat, juga mewajibkan, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Orang yang beriman, dicatat bagimu berpuasa, maksudnya diwajibkan bagi kalian berpuasa. Juga ada istilah faradhah, al-hajju asyhurul ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang diwajibkan atasnya haji. Faradhah itu haji. Faradhah itu wajib. Amarah itu perintah. Katabah itu juga wajib. Tapi ketika berurusan dengan ibu bapak, Allah tidak menggunakan amarah perintah, Allah tidak menggunakan faradhah kewajiban, tapi Allah menggunakan istilah tausiyah. Wa wassainal insana, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, di mana ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, capek dan terus menerus capek. Wa fisaluhu, berhenti sampai di situ capeknya, tidak. Wa fisaluhu fi amaini, menyampihnya dilanjutkan menyapih selama 2 tahun. Karena itu aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masyir, kepadakulah kalian tempat kembali. Ini kurang lebih terjemahan Luqman ayat 14 versi terjemahan saya, Bunda. Mungkin agak beda dengan terjemahan yang ada di mushaf Al-Quran. Ibu-ibu hafizakumullah, pertama saya ingin sampaikan, di Al-Quran kata-kata ibu, ini yang belajar tamyiznya, belajar terjemahan tarjim. Di Al-Quran kata-kata ibu itu cuma disebut dengan 2 diksi, dengan 2 redaksi. Pertama walidah, walidah itu artinya apa? Ibu. Yang kedua ummun, itu juga artinya apa? Ibu. Istilahnya ummi itu ibu. Walidati itu juga artinya apa? Ibu. Jadi di Al-Quran itu ibu-ibu ada 2 redaksi yang digunakan untuk mengistilahkan ibu. Yang pertama apa? Walidah. Yang kedua ummi atau ummun. 2. 1. Yang kedua yang menarik, ketika Allah menyebut dengan lafaz ummun untuk ibu, perhatikan Bunda, ummi, ummun itu kalau di Al-Quran disebut selalu dinisbatkan dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat, atau sesuatu yang mulia. Contoh, ummun tadi artinya apa? Ibu. Kalau dinisbatkan dengan kota-kota di dunia, kota-kota jamaknya al-qura, sehingga ada istilah ummul qura. Pernah dengar istilah ummul qura? Ummul qura, artinya apa? Ibu. Al-qura artinya apa? Kota-kota di dunia. Ummul qura artinya apa? Ibu dari seluruh kota-kota di dunia. Kota apa yang dimaksud? Mekah Al-Mukarramah. Ya kan? Ketika ummu dinisbatkan dengan kota-kota di dunia, itu ternyata yang dimaksud adalah Mekah Al-Mukarramah. Jadi ummi itu mesti dinisbatkan dengan sesuatu yang suci. Atau ummun dinisbatkan dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga biasa disebut dengan Ummul Quran. Apa yang dimaksud dengan Ummul Quran? Al-Fatihah. Ummu, ibu, Al-Quran. Ibu dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Atau istilah Ummul
Ummul Kitab itu ada yang menyebut Al-Fatihah sama dengan Ummul Quran, ada juga yang menyebut Lauhil Mahfuz. Ibu dari seluruh catatan manusia di dunia namanya Lauhil Mahfuz. Sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat. Bahkan ketika Ummun dinisbatkan kepada sosok wanita, itu wanita yang hebat. Lihat surat Al-Maidah ayat 75. Surat apa? Al-Maidah ayat 75. Allah berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Perhatikan. Kata Allah Rabbul Alamin, "Mal Masihu ibnu Maryam," tidaklah ibnu Maryam, putra Maryam, illa rasulun, kecuali hanya sosok seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, seperti rasul-rasul yang dahulu yang telah berlalu. Perhatikan berikutnya apa kata Allah? Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu adalah siddiqah, amat jujur, amat baik, amat solehah. Sehingga bisa disimpulkan kata ibu yang diwakili dengan istilah ummun di dalam Al-Quran itu mesti konotasinya sesuatu yang suci, sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Makanya no ibu-ibu dipanggil umi yang dia anak-anak, mestinya ibu-ibu ini ibu-ibu sing solehah. Nah ono ibu-ibu sing toleha, ojo disebut umi. Toleha lawan dari solehah. Jadi kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebut umi itu mesti sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, seperti Ummul Qura, Ummul Kitab, Ummul Quran, atau ibu-ibu para nabi itu selalu disebut dengan ummun, tidak dengan walidah. Beda ketika Allah menyebut ibu dengan bahasa walidah. Walidah juga artinya ibu. Cuman kalau di Al-Quran disebut walidah, bunda, itu netral, iso api, iso elek. Contoh, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 233. Surat apa, Bun? Al-Baqarah 233. Di situ disebutkan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Al-ayat. Apa kata Allah? Wal walidatu, wal walidat artinya apa? Ibu-ibu yurdina auladahunna, yang mau menyusui anaknya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun, liman arada ayyutimmar radha'ah, siapa yang mau mensempurnakan persusuannya. Saya ingin tanya, berarti menyusui anak hukumnya wajib napa mboten? Wajib. Berarti ini enggak nyusui dosa. Oh ya? Halo? Ibu sehat semuanya? Jadi ibu kalau nggak nyusui anak dosa? Misal diganti formula itu dosa. Jadi ibu-ibu yang bekerja, yang kemudian nggak bisa ASI, terus akhirnya diwakili susu sapi, itu dosa. Oh, disedot. Terus umpamane malas ngedot, itu dosa. Coba perhatikan ayatnya, surat apa tadi, Bun? Al-Baqarah 233. Perhatikan, wal walidatu, ibu-ibu, yurdina auladahunna, yang hendak menyusui anak-anaknya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun sempurna, liman, lanjutin ayatnya, arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang mau mensempurnakannya. Berarti nek gak mau ora apa-apa, wajib itu mundi.
Paham ya? Artinya ada ibu-ibu yang nggak mau nyusui anaknya. Ada apa enggak? Khawatir kena gaya ke gravitasi bumi. Podo melorot kabeh. Paham nggak yang saya maksud? Ada kan kayak begitu, menjaga bentuk tubuh, nggak mau menyusui. Nah, ibu-ibu model kayak begitu, ibu-ibu yang digambarkan dengan istilah walidat. Ono sing api, ono sing elek. Tapi kalau umum mesti api. Itu di Al-Quran seperti itu. Bisa dimengerti? Halo, bisa paham? Masya Allah, Bu, ini kalau di IAIN 2 semester di pengajian. Ini ibu 20 menit aku paham ini, Masya Allah. Bener itu ya, paham ya? Jadi saya ulang, di Al-Quran ada 2 istilah tentang ibu. Apa tadi? Yang pertama walidat sama apa? Ummun. Ummun selalu dinisbatkan kepada sesuatu yang suci, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia. Tapi kalau walidat bersifat netral, kadang api, kadang elek. Kan begitu tuh. Bisa dimengerti? Oke. Yang berikutnya Bunda, ini yang menarik luar biasa. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama istilah ibu dalam Al-Quran walidat sama ummi. Yang kedua, ummi selalu dinisbatkan kepada sesuatu yang positif, sedangkan walidat selalu netral, bisa positif, bisa negatif. Yang ketiga nih, menarik nih. Ternyata perintah berbakti kepada ibu Allah tidak menggunakan redaksi ummi. Allah menggunakan redaksi apa? Walidat. Paham? Contoh surat Al-Isra ayat 23. Surat apa? Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Tuhanmu telah menetapkan supaya kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu, ihsana, berbuatlah yang terbaik. Perhatikan, walidaini. Walidain itu 2 musanna. Satu apa? Walidah dan walid. Ternyata perintah berbakti kepada ibu Allah tidak menggunakan istilah ummi, tapi Allah menggunakan istilah apa? Walidah. Why? Kenapa Bunda? Kenapa? Ya semua orang harus hormati. Bayangkan kalau Allah memerintahkan kita berbakti kepada ibu menggunakan lafaz ummi. Maka tidak salah kalau ada anak durhaka gara-gara ibunya nggak bisa hafal Quran. Salah? Ya. Salah? Ya. Ya. Salah? Ya. Anak durhaka karena ibunya nggak melok award. Salah? Ya. Salahkah karena ibunya nggak pernah hatam khotmil Quran? Terus gara-gara itu anak nggak berbakti. Ya, itu rahasianya kenapa Allah tidak menggunakan ummi perintahnya untuk berbakti kepada ibu. Allah tidak menggunakan ummi. Allah menggunakan apa? Walidah. Karena seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua ini, berbakti kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu, tidak perlu menunggu ibu itu solehah. Meskipun ibu itu tolehah, tetap berbakti kepada siapa? Ibu. Meskipun ibu itu gak ikut program award, tetap bakti kepada ibu, harus jalan. Meskipun ibu itu tidak hatam Al-Quran, tetap bakti itu kepada ibu itu jalan. Cuma ibu model koyok ngono jenenge ibu yang al-nemenu wal kebaju. Yang di era milenial ini justru tidak bisa mendukung bentuk generasi Quran. Bisa dimengerti? Bahkan kemarin ada yang telepon saya, Ustaz, saya ini kaget. Kaget kenapa? Bunda, perempuan. Saya baru tahu ternyata saya ini anak angkat, Pak Ustaz. Yang telepon saya sudah jadi pengusaha.
sudah punya perusahaan, holding company, sudah kaya raya. Saya ternyata anak angkat Pak Ustaz. Saya baru tahu kemarin ada perempuan dari desa datang ke rumah saya dan mengaku bahwa dirinya adalah ibu yang melahirkan saya Pak Ustaz. Padahal selama ini yang saya tahu ibu saya yang membesarkan saya, membiayai saya sampai saya seperti ini sekarang, itu ibu yang ada di rumah sana itu Pak Ustaz. Akhirnya saya panggil ibu saya telepon dan ternyata datang, dan akhirnya ibu saya mengasuh saya, membenarkan bahwa ibu yang ngaku melahirkannya itu memang benar ibu kandung saya. So, saya tanya, terus apa yang ditanyakan ke saya? Apa sikap saya terhadap ibu kandung saya? Apa saya harus berbakti karena dia telah membuang saya? Karena ceritanya dibuang memang, terus ditampani sama keluarganya. Saya bilang begini Bunda, Bu, sekalipun ibu yang mengasuh jenengan, yang ngangkat jenengan menjadi anak, itu telah memberikan segalanya pada jenengan, memelihara, mendidik, membiayai, memberikan perusahaan sehingga jenengan menjadi pengusaha sukses kayak begini, berpuluh-puluh tahun sampai jenengan menjadi orang yang hebat terpandang. Itu belum kebaikan ibu asuh Anda, belum bisa menyamai satu hela nafas kebaikan ibu kandungmu melahirkan dirimu. Saya bilang gitu. Kenapa? Bakti kepada ibu kandung tidak perlu menunggu ibu kandung itu baik atau buruk. Bakti selama itu ibu tetap harus kita bakti. Tanpa harus menafikan kebaikan ibu asuh, ibu yang telah itu tetap baik, tetap akan mendapatkan pahala kalau kita berbakti. Tapi terhadap ibu kandung jangan diremehkan, sekalipun dia telah menyia-nyiakan hidup Anda. Itu saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ketika memerintahkan berbakti kepada ibu, Allah tidak menggunakan lafaz ummi. Yang ummi ini mesti solehah, tidak. Tapi Allah menggunakan lafaz walidain, yaitu walidah, seolah Allah yang ngasih tahu kepada kita ibu-ibu bahwa berbakti kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu, itu tidak perlu menunggu ibu itu solehah, ibu itu ahli Quran, ibu itu selalu khatam, tidak perlu. Meskipun kalau itu terjadi, itulah ibu-ibu yang luar biasa bagi anak-anak. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat dari surat Luqman 14. Dari tadi Ustadz ngomong ibu, betul? Bapak ya, Bapak saya Bapak. Dari tadi Ustadz ngomong ibu. Bapak ini benar. Baik, coba ibu tadi surat apa tadi yang pertama saya bahas? Luqman ayat 14 ya. Coba diperhatikan. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya ingin tanya, kedua orang tuanya itu siapa? Ibu dan bapak kan? Bapak dan ibu kan? Tapi kok dilalah? Tahu dilalahnya? Tiba-tiba Allah lanjutan ayatnya apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kan begitu kan? Tiba-tiba dilalah kok Allah menjelaskan tentang penderitaan ibu. Padahal perintah berbaktinya kepada siapa? Ibu dan bapak. Lah kok setelah itu Allah menjelaskan tentang ibu. Sehingga kata para ulama, itu yang dimaksud dengan walidayhi ini, dua orang tua itu yang dimaksud adalah siapa? Ibu. Yang dimaksud adalah ibu. Sehingga ketika di ujung ayat itu Allah menyatakan aniskurni, bersyukurlah kalian kepadaku, walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Itu yang dimaksud siapa? Wabil khusus adalah bersyukurlah kepada ibu. Ibu, the first, ibu segalanya, ibu yang pertama, bapak yang nomor dua. Pertanyaannya yang kelima nih, kajian kita yang kelima. Kenapa ibu diutamakan Pak Ustaz daripada bapak? Kenapa ibu diutamakan daripada bapak? Ada 3 alasan. Yang pertama, yang paling banyak berkorban antara ibu dan bapak siapa? Ibu. Apa bentuk pengorbanan ibu? Ada 3 kata Imam Al-Qurtubi. Apa bentuk pengorbanan? Ada 3. Yang pertama Bang, mengandung.
Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui, merawatnya. Itu sudah. Makanya kata Nabi Muhammad ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya Bahzin bin Hakim, "Ya Rasulullah, man abarrah, wahai Nabi, siapa yang paling aku baktiin di antara dua orang tua?" Nabi jawab, siapa? Ummuka, ibumu. Pikir Bahzin bin Hakim, oh ibu yang pertama. Pikirnya mungkin setelah ibu bapak. Pikirnya Bahzin bin Hakim seperti itu radhiyallahu anhu. Tanya lagi sama Nabi, "Ya Rasulullah, sumaman, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah?" Setelah ibu, apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu maneh. Waduh, ibu disebut dua kali. Mungkin setelah dua ini, setelah itu bapak. Ditanya lagi sama Bahzin bin Hakim, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Sumaman. Lagi-lagi Nabi menjawab siapa? Ummuka, ibumu. Baru setelah itu ditanya lagi bapakmu dan yang terdekat dengan bapakmu. Jadi ibu ada berapa? 3. Bapak ada berapa? 1. Ibu 3, bapak 1. Disebut 3 kali ibu, bapak cuma sekali. Ini menunjukkan ibu lebih utama daripada bapak. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi, karena yang paling banyak berkorban itu adalah siapa? Ibu. 3 pengorbanannya: hamil, melahirkan, menyusui. Hamil. Kata teman saya, dokter kandungan, perempuan itu kalau sudah hamil di usia 6 bulan, itu isi janin campur sama air ketuban kan, air cairan kan, itu kalau ditimbang sekitar 4 sampai 5 kilo. 4 tergantung postur tubuh ya, 4 sampai 5 kilo. Dan itu dibawa, maka disebut hamal. Hamal itu artinya bawa. Hamal itu bawa. Itu dibawa selama berapa bulan? Oh, teman-teman toh. Untuk 6 bulan ke Songo biro. Bisa ditambah, astagfirullah. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan dalam kondisi hamil dengan beban 5 kilo. Bayangin. Saya ngomong sama bapak-bapak kalau nggak percaya coba 1 kilo saja barbel dibulitkan di perut, dikasih stakin, gak usah telung bulan, telung dino mau. Alboyo wal sengkleng. Susah. Ibu kita kan susah ya ibu ya. Turu palingnya bisa termentak. Itu pun kadang-kadang kalau gak enak, piring titik disendiri bantal. Kan begitu kan ya. Kiri gak iso, kanan iso, pemane tengkurep, tapi gak iso kan. Susah itu. Berat itu pengorbanan. Belum lagi apa? Melahirkan. Belum lagi apa? Mengasuhnya. Maka kenapa ada keringanan rukhsah untuk perempuan setelah melahirkan tidak wajib apa? Sholat. Supaya apa? Karena bayi itu budo. Bayi itu nek siang wong tangi itu turu wae. Nek bengi wong wayahe turu akhirnya ibu-ibu nggak bisa tidur. Untung nggak wajib sholat. Ini saudaraku yang pertama, kenapa perempuan ibu kita dahulukan daripada bapak? Karena ibu ini saudaraku adalah orang yang paling banyak berkorban. Yang kedua, kenapa ibu ini harus kita dahulukan? Karena ibu ini di antara 2 makhluk mulia adalah makhluk yang paling lemah. Betul nggak? Perempuan ini kan, ibu kan makhluk yang paling lemah. Itulah kenapa durhaka itu kepada siapa? Kepada ibu. Nggak ada ceritanya orang durhaka kepada bapak. Oh, kalau durhaka kepada bapak di kampung sama bapak kan. Durhaka itu mestinya kepada siapa? Ibu. Itulah kenapa Rasulullah menyatakan innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, karena potensi yang didurhakai itu ibu karena kelemahannya. Dan biasanya anak durhaka kepada ibu itu sakwise ibu itu nggak punya suami. Sakwise bapak nggak ada, itu pasti durhaka itu terjadi. Kemungkinan besar durhaka itu terjadi. Kenapa? Ibu berkesendirian. Semua orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya saat ibunya berkesendirian. Kalau saat ada bapaknya nggak berani tuh anak-anak durhaka, karena bapak itu keras, bapak itu kuat, sedangkan ibu itu lemah. Yang ketiga terakhir ibunda. Kenapa ibu ini harus kita lebih utamakan daripada bapak? Ternyata ibu, surga itu di bawah telapak
kaki ibu. Nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Hadisnya tahu nggak ibu? Itu Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dan itu yang populer kan hadis itu kan ya. Itu riwayat Ibnu Abbas, itu hadis itu populer. Tapi ingat pun, ada ujung hadis itu yang nggak populer tapi keren itu. Apa itu? Man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Kata Rasulullah lanjutan hadis tadi, surga di bawah telapak kaki ibu. Lanjutan hadisnya apa? Man syi'na adkhalna, siapa yang diridhoi oleh ibu kebaikannya padanya, adkhalna, ibu bisa memasukkannya ke surga. Wa man syi'na, dan barang siapa yang ibu enggak ridho, akhrajna, ibu bisa mengeluarkannya dari surga dan masuk neraka. Artinya kata BLC yang bisa membuat seorang anak itu masuk surga atau masuk neraka siapa? Ibu. Ini hadis. Tapi ngapunten, hadis ini tidak sahih. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Bentar. Tidak sahih oleh sebagian besar ulama, tetapi maknanya sahih. Sanadnya bisa jadi diperselisihkan, tapi maknanya sahih. Karena ada hadis lain yang mirip-mirip itu yang derajatnya sahih. Yaitu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Nabi, aku ingin ikut perang bersamamu berjihad. Nabi bilang apa? Bala kami ummin, kamu masih punya ibu enggak? Oh masih ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Enggak, kamu gak bisa ikut perang. Falzamha, layani ibumu. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga di bawah telapak kakinya. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga di bawah kedua kakinya tanpa telapak. Kalau hadis yang tadi kan surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau hadis yang sahih ini, karena sesungguhnya surga di bawah di bawah kakinya tanpa telapak. Ini menunjukkan hadis yang tadi diperselisihkan, hadisnya memang diperselisihkan, tapi sesungguhnya maknanya sahih. Artinya apa ibu-ibu? Bahwa sesungguhnya yang namanya ibu itu berhak. Bahkan kalau ridhonya ibu itu benar-benar terjadi, itu yang bisa memasukkan anak-anak di surga. Kira-kira saya ingin tanya, ibu kayak begini mulia atau tidak? Mulia banget. Karena itu bunda, jangan salah, kemuliaan ibu jangan disalah artikan. Karena itu saya kaitkan, ibu harus bisa benar-benar memasukkan anak-anak ke surga dengan membentuk anak-anak ibu menjadi generasi yang Qur'an. Karena ibu itu tadi, bahasa ibu itu kalau dalam Al-Quran disebut apa ya? Ibu yang suci itu apa namanya? Ummi atau ummun. Ummun itu dari kata amma ya ummu. Imam, tahu imam? Itu dari kata ummun. Ummun, imam itu sama. Amam. Jadi ummun, imam, amam itu derivasinya sama. Ummun itu artinya apa? Pusat kan? Kalau amam artinya apa? Depan. Kalau imam artinya apa? Teladan. Artinya apa? Peranan ibu itu yang paling penting di era sekarang apa? 3 ini bun. Pertama umum itu apa? Pusat. Kalau bisa ibu itu harus menjadi pusat perhatian anak-anak kita. Ibu itu kalau bisa harus menjadi pusat curhatnya anak-anak kita. Apalagi di era milenial yang medsos ini. Jangan sampai anak kita curhatnya di Facebook, curhatnya di chattingan sama lawan jenis. Kalau bisa ibu ini posisinya benar-benar menjadi ummun itu apa? Pusat di dalam keluarga tersebut. Bapak pun yang ada masalah mestinya ke ibu. Jadi kalau bapak ada masalah cari ibu yang lain, berarti yang masalah siapa? Halo? Oh bapak. Ummun. Jadi peran ibu yang pertama apa? Ummun artinya apa? Pusat sentral. Jadi kalau bisa ibu itu harus bisa menjadi sentral dalam keluarga itu. Ibu itu harus bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya ada istilah apa? Mungkin ini agak penghinaan, tapi menurut saya tidak. Istilahnya apa? Dapur, sumur, kasur.
Ada istilah itu kan? Dapur, sumur, kasur. Itu kan dianggap penghinaan? Enggak. Itu justru istilah yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Jadi suatu saat di zaman Sayyidina Umar, ini sahih riwayatnya. Ada sahabat yang selalu dicerewetin ambil bojone. Ibu bojone cerewet. Bahkan saya selalu pakai dalil ini kalau ada yang curhat tentang cerewetnya istrinya. Saya bilang, istri itu memang fungsinya cerewet. Ya ono bojo istri gak cerewet, itu gak normal. Saya bilang begitu kepada banyak bapak-bapak. Nah, sampai itu kalau bojo cerewet bersyukur. Justru cerewetnya perempuan itu membuat rumah tangga menjadi hingar-bingar. Ini meneng, gak masak meneng, anak ibu meneng. Loh itu saya gak tahu ibu model kayak apa. Jadi ibu cerewet itu biasa. Ojo dilayani pak, saya bilang begitu. Nek sampai dilayani, modal ngecas, tambah banter cerewet. Biarin aja nanti lobet. Lo nek dilayani bu, ya kan ibu kok dilayani tambah. Biarin aja. Minus Sayyidina Umar, dibiarin nanti lama-lama lobet. Baterainya habis so menang-menang deh, tiba-tiba kayak sepi kan begitu. Dan itu yang terjadi pada sahabat tadi, dicereweti bojone bolak-balik. Akhirnya mau curhat kepada Sayyidina Umar. Datanglah dia naik kuda, nyampe di depan rumah Sayyidina Umar. Dia itu loh mau naleni kuda, apa namanya tali kendali kuda itu. Dia melihat mendekat istrinya Sayyidina Umar tuh cerewet sampai kedengaran. Didelok, Sayyidina Umar kok menengai. Iyalah, podo cerewet. Akhirnya mau naik lagi ke kundangannya, kan kundanya meringkih kan. Kaget itu, ono tamu ta, didelok. Ono apa awakmu? Kok kesini kok tiba-tiba mau pulang lagi? Ayo sini. Dia ngomong, gini loh. Amirul Mukminin kan presiden tuh, Sayyidina Umar posisinya kan. Saya itu mau datang ke jenengan itu mau curhat. Yo apa carane ngatasi bojo sing cerewet. Alah dadak padha ae sampai ke menengah. Apa kata Sayyidina Umar? Perhatikan Ibunda. Nih luar biasa. Ini terkait tadi apa? Dapur, sumur, kasur. Perhatiin. Apa kata Sayyidina Umar? Loh, sik. Kenapa saya diam? Begitu tuh Sayyidina Umar. Ini saya nggak ada bapak di sini ya kan? Kenapa saya diam? Kata Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar temperamental ya. Oh, jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Ingat ya, saya setan ngomong ini, aku ngomong ini. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Setan itu ya. Ketika lewat di sebuah gang, itu Sayyidina Umar lewat dari pojok dari berlawanan, minggir itu, dia cari tempat yang lain. Setan kalau ketemu sandalnya Sayyidina Umar, lu takut. Itu setan, bilang sandal itu. Apa mana menungso, sopo sewani yang Sayyidina Umar. Tapi ternyata ya Allah, orang hebat, orang kuat, orang temperamental, ternyata kalah sama siapa? Istri. Apa kata Sayyidina Umar? Jangan salah. Saya di depan orang banyak kan asap bagaikan singa, tapi saya di depan istri saya kasobi seperti anak kecil. Why? Kenapa? Nah, dijelaskan saudara. Fa innaha tabbaha li annaha tabbaha, karena dialah yang memasakkan makanan, kata Sayyidina Umar. Wa innaha khabbaza, karena dialah yang mengadon adonan kue untukku. Wa innaha ghassalah, dialah yang mencuci pakaian-pakaianku. Wa innaha radda'ah, dan dialah yang menyusui anak-anakku. Ini semuanya apa? Dapur, sumur, kasur. Memasak, ngadon, dapur. Ya toh? Terus mencuci, sumur. Urusan menyusui, kasur. Nanti kan melayani anak, yang melayani bojo tuh.
Saya ingin tanya, capek nggak? Oh, ibu-ibu yang ngomong mesti capek. Ini ngomong ibu, nek bojo cerewet, wajar, ojo dilayani. Nah, kalau ibu-ibu bisa menempatkan diri di situ, insya Allah bisa menjadi umun. Umun tadi apa? Masih ingat umun? Umun tadi apa? Pusat, sentra, uang sing soleha, ya di dapur ya keren, ya kan? Di sumur ya keren, di kasur ya bagus. Maksudnya apa? Bagaimana posisi dia di rumah bisa menjadi sentra kebajikan dari keluarga itu. Itulah umun yang bisa melahirkan generasi-generasi umun yang lainnya. Satu. Yang kedua istilah tadi umun bersama imam. Imam itu apa? Teladan. Pemimpin itu harus teladan. Ibu ini imam, teladan. Ibu mau kemana? Gawa Quran, mau ngaji nak. Masya Allah. Insya Allah anaknya pasti melo. Gitu. Ibu kemana? Mall. Besok lagi, ibu kemana? Mall. Ibu kemana? Mall. Maka lahirlah generasi mall. Coba ibu kemana? Ngaji. Ibu kemana? Taklim. Ibu kemana? Saya punya jamaah. Nama jamaahnya Sosialeha. Majelis Taklim Sosialeha. Karena memang ini masih muda-muda, ibu-ibu sekitar usia 30-an, sosialita semuanya, mantan orang-orang yang hidupnya dulu glamor, terus akhirnya alhamdulillah berhijrah, semangat untuk ngaji, tapi dalam perjalanan pecah menjadi dua. Ada yang mau ngaji sama saya karena saya masih dianggap sebagai ustadz, ada yang menganggap saya ustadz yang bukan sunnah. Saya bilang ya memang saya bukan ustadz sunnah, saya ustadz wajib. Jadi lebih tinggi daripada sekedar ustadz sunnah. Ada yang mengesalafi kan ya, ada yang tetap. Tapi yang tetap ini masih banyak. Namanya sosialeha, sosialeta. Bu, nenek ngaji sampai aku, masya Allah. Mesti selfie gini. Jadi ibu misalnya agak miring sedikit, ini selfie. Saya ngicip di sini. Saya diperlihatkan foto. Saya, Bu, kenapa foto-foto pas waktu ngaji? Maaf Pak Ustaz, laporan. Laporan sama siapa? Sama suami. Bahwa saya memang benar ngaji Pak Ustaz. Nanti saya akan ada grup Pak Ustaz, di situ anak-anak lihat. Oh bagus. Rata-rata ibu-ibu sosialeha ini karinya jinan. Oh. Saya tanya, kok yang mau difoto? Gak usah Pak Ustaz. Kan kita mau ngasih teladan. Saya ngelek-ngelek gak usah ditampilkan. Nakal. So, artinya saudaraku, ibu harus menjadi apa? Imam. Yang ketiga nih, apa? Amam. Umun, pusat, imam, teladan, amam di depan. Amam itu apa? Di depan. Kira-kira di rumah tangga kita itu yang ahli tahajud siapa? Mestinya ibu, rapopo. Saya seneng ngaji sinten. Ibu, amam di depan itu. Ada ibu-ibu itu curhat gitu, Ustaz gimana ya? Suami saya itu gak tahu ngaji. Nah ibu ini ngaji Bu dari mulai Senin sampai Senin. Maksud Senin toh? Enggak. Dari mulai Senin, Selasa, Bu. Gak tahu ya, mungkin ada yang ikut sini, mungkin ada yang ikut sini ikut ngaji sama saya, mungkin ada. Semangat luar biasa ibu ini. Tapi beliau ini, ibu ini bilang begini, saya nyesel nih Pak Ustaz. Nah biar suami saya. Apa ya suami saya kok gak ngaji? Ini saya debat, tapi gak ngaji. Saya bilang begini, biarlah engkau bunda menjadi amam. Amam apa? Sesuatu yang ada di depan. Dan engkau akan bisa menjadi cahaya untuk keluarga ini. Yang penting di dalam keluarga itu tidak ada yang ngaji sama sekali. Istilah pembina kita tadi, ibu dokter kita, bahwa kalau bisa di rumah kita itu harus ada cahaya. Kalau anak gak ngaji, kalau bapak gak ngaji, ibu lah harus menjadi amam. Karena ibu itu umun, imam, dan amam. Inilah yang akan bisa membentuk kader-kader Qur'ani untuk masa yang akan datang. Insya Allah. Ini ibu-ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ada pertanyaan.